Terus tadi harga mahal tanah, tapi pengen tinggal di tengah kota, kita ada gagasan apartemen di atas pasar, di atas stasiun, di atas jalan. Kalau di luar negeri kan sudah biasa ya, ketika lahannya sempit. Kalau bisa juga tinggal, bekerja sebisa mungkin di satu wilayah, itu lebih baik, walaupun belum bisa semuanya dipraktekkan. Ya, pertama saya izin menyampaikan ke media, Partai Golkar itu punya sekolah pendidikan politik, namanya Golkar Institute. Mahasiswanya tidak harus kader Golkar siapapun, dengan seleksi yang ketat, datang dari seluruh Indonesia. Ini cara Golkar mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan yang pintar, yang peduli, yang welas asih, dan inovatif lah kira-kira. Nah, saya hadir di sini menceritakan pengalaman selama menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi arsitek dengan segala dimensinya kan. Nah, sehingga alhamdulillah dalam waktu 1,5 jam tadi mereka diberi pemahaman tentang optimislah dengan Indonesia, sempurnakanlah demokrasi yang memang masih belum sempurna kan, dan turun tangan, jangan tunjuk tangan atau lepas tangan, ikut dalam proses ini. Nah, saya sebagai senior yang lebih dulu memberikan pengalaman-pengalaman tadi, bahwa pemimpin itu harus sensitif, ya, bisa menyelesaikan tanpa orang harus lapor dulu, proaktif dengan gerak cepat menyelesaikan permasalahan, berbasis data, berinovasi, dan lain-lain. Dan pemimpin itu harus punya gagasan, ya harus punya imajinasi, termasuk tadi pertanyaannya gimana gagasan-gagasan untuk Jakarta dengan permasalahan di hari ini. Sambil saya sampaikan, gagasan baru saya hadirkan insya Allah, tapi tetap menghormati dan melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun oleh Pak Heru, oleh Pak Anies, oleh Pak Ahok, oleh Pak Jokowi ya, dengan segala plus minusnya. Yang bagus pertahankan, yang kurang kita sempurnakan. Kang, tadi juga disampaikan bahwa harus ada gagasan, termasuk gagasan tadi sebagai quick response. Kan masyarakat Jakarta ini banyak masalah gitu kan. Ya, ini gimana? kan negara hadir membereskan masalah harian sampai membereskan masalah yang struktural. Kalau harian itu kan ada konflik-konflik kemanusiaan, ada tragedi kemanusiaan harian. Nah, kita hadir dengan quick response, nanti disiapkan. RW-RW ingin membangun sendiri, nanti kita ada anggaran untuk RW, ya kita aturkan. Warga mungkin stres dengan keseharian, kita ada program mobil curhat kan, seperti itu. Terus tadi harga mahal tanah, tapi pengen tinggal di tengah kota, kita ada gagasan apartemen di atas pasar, di atas stasiun, di atas jalan. Kalau di luar negeri kan sudah biasa ya, ketika lahannya sempit. Kalau bisa juga tinggal, bekerja sebisa mungkin di satu wilayah, itu lebih baik, walaupun belum bisa semuanya dipraktekkan. Jadi gagasan-gagasan ini inilah yang saya sebut dengan Jakarta Baru pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota di Indonesia, kira-kira gitu. Kalau masalah banjir, Tapi intinya semua permasalahan akan dicarikan solusinya berbekal pengalaman sebelumnya. Oke, Kang Emil kan juga dulu sebagai Gubernur Jawa Barat, sekarang ini mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini nanti apakah ada perbedaan antara sebelumnya menjabat di Jawa Barat dan juga di DKI nanti? Ya, perbedaan. Pertama, kalau dibandingkan saya wali kota, Bandung penduduk lebih kecil, anggaran cuma 7 triliun ya. Jakarta penduduk 10, anggaran 80 triliun. Waktu Gubernur Jabar, saya punya 27 wali kota bupati yang sifatnya tidak bisa di bawah langsung gubernur kan. Kalau di sini kan semua wali kotanya Jakarta Pusat sampai Selatan itu bisa langsung diperintah instruksi oleh gubernur. Jadi banyak perbedaan dan harusnya dengan perbedaan dan anggaran yang besar Jakarta bisa mengalami transformasi untuk menjawab tadi pasca IKN Jakarta mau dibawa kemana. Oke, satu lagi. Ada yang sudah daftar itu ada dua kontestan yang lain. Ya, satu dari PDIP, satu dari Independen. Tanggapannya gimana Pak? Saya berharap sebenarnya lebih banyak lebih bagus. Dulu waktu wali kota saya 8 pasang, rame, ya, seru. Waktu Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang 3 pasang. Dari awal juga pada saat MK itu memutuskan pengurangan persentase, di hari itu juga saya kan diwawancara, saya sampaikan saya lebih senang dengan keputusan MK ini karena memberikan jumlah kontestan lebih banyak, sehingga warga diberikan pilihan-pilihan lebih luas
makin banyak pilihan makin bagus. Oke, makasih. Kesiapan untuk Kondisi buat periksa Italia kesehatan gimana? gimana? Kondisi Persiapan buat untuk Italia, Satu aja. kondisi buat Italia persiapan. Masih di rumah sakit dan mohon izin ke kawan-kawan, COVID masih ada. Istri saya memang salah satu pasien di rumah sakit terakhir itu. Mudah-mudahan mohon doanya dalam 2 hari 3 hari bisa keluar dari isolasi. Besok pemeriksaan kesehatan. Terus tadi harga mahal tanah, tapi pengen tinggal di tengah kota, kita ada gagasan apartemen di atas pasar, di atas stasiun, di atas jalan. Kalau di luar negeri kan sudah biasa ya, ketika lahannya sempit. Kalau bisa juga tinggal, bekerja sebisa mungkin di satu wilayah, itu lebih baik, walaupun belum bisa semuanya dipraktekkan. Ya, pertama saya izin menyampaikan ke media, Partai Golkar itu punya sekolah pendidikan politik, namanya Golkar Institute. Mahasiswanya tidak harus kader Golkar siapapun, dengan seleksi yang ketat, datang dari seluruh Indonesia. Ini cara Golkar mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan yang pintar, yang peduli, yang welas asih, dan inovatif lah kira-kira. Nah, saya hadir di sini menceritakan pengalaman selama menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi arsitek dengan segala dimensinya kan. Nah, sehingga alhamdulillah dalam waktu 1,5 jam tadi mereka diberi pemahaman tentang optimislah dengan Indonesia, sempurnakanlah demokrasi yang memang masih belum sempurna kan, dan turun tangan, jangan tunjuk tangan atau lepas tangan, ikut dalam proses ini. Nah, saya sebagai senior yang lebih dulu memberikan pengalaman-pengalaman tadi, bahwa pemimpin itu harus sensitif, ya, bisa menyelesaikan tanpa orang harus lapor dulu, proaktif dengan gerak cepat menyelesaikan permasalahan, berbasis data, berinovasi, dan lain-lain. Dan pemimpin itu harus punya gagasan, ya harus punya imajinasi, termasuk tadi pertanyaannya gimana gagasan-gagasan untuk Jakarta dengan permasalahan di hari ini. Sampai saya sampaikan, gagasan baru saya hadirkan insya Allah, tapi tetap menghormati dan melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun oleh Pak Heru, oleh Pak Anies, oleh Pak Ahok, oleh Pak Jokowi ya, dengan segala plus minusnya. Yang bagus pertahankan, yang kurang kita sempurnakan. Kang, tadi juga disampaikan bahwa harus ada gagasan, termasuk gagasan tadi sebagai quick respon. Kan masyarakat Jakarta ini banyak masalah gitu kan. Ya, ini gimana? kan negara hadir membereskan masalah harian sampai membereskan masalah yang struktural. Kalau harian itu kan ada konflik-konflik kemanusiaan, ada tragedi kemanusiaan harian. Nah, kita hadir dengan quick respon, nanti disiapkan. RW-RW ingin membangun sendiri, nanti kita ada anggaran untuk RW, ya kita aturkan. Warga mungkin stres dengan keseharian, kita ada program mobil curhat kan, seperti itu.